warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang kingdom. Apa itu kingdom? Kingdom adalah suatu tingkatan atau takson yang paling tinggi dalam tingkatan takson makhluk hidup. Kingdom dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, kingdom Monera, yang kedua, kingdom Protista, yang ketiga, kingdom Fungi, yang keempat, kingdom Plantae, dan yang kelima, kingdom Animalia. Yuk kita bahas satu persatu. Kingdom yang pertama kali akan kita bahas adalah kingdom Monera. Ciri kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokariota. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Salah satu bakteri menguntungkan adalah Lactobacillus casei. Bakteri ini bermanfaat untuk membuat keju. Contoh bakteri yang merugikan adalah Salmonella typhosa yang dapat menyebabkan penyakit tipus. Yang kedua adalah kingdom Protista. Protista memiliki membran inti atau eukaryotik dan bersel satu atau uniseluler. Protista dibedakan menjadi Protista mirip tumbuhan, Protista mirip jamur, dan Protista mirip hewan. Protista mirip tumbuhan atau alga berdasarkan pigmen yang dikandungnya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama alga hijau atau Chlorophyceae yang memiliki pigmen hijau atau klorofil multiseluler dan berbentuk benang atau lembaran, contoh Spirogyra. Yang kedua alga merah atau Rhodophyceae yang memiliki pigmen phycoerythrin atau merah dan hidup di laut, contoh Eucheuma spinosum. Yang ketiga alga pirang atau Phaeophyceae yang berwarna coklat kehijau-hijauan atau pigmen fucoxanthin serta banyak mengandung asam alginat untuk bahan industri tekstil dan obat-obatan. Yang keempat alga kresik atau Cyrrhizophyceae yang berwarna keemasan atau pigmen karoten. Fosil alga ini di dasar laut akan membentuk lapisan tanah yang disebut tanah diatom yang berguna untuk bahan isolasi, alat gosok, dan bahan dinamit. Yang kedua adalah Protista mirip jamur atau fungi. Protista mirip jamur terdiri atas jamur air dan jamur lendir. Jamur air memiliki ciri menghasilkan oospora. Oospora adalah spora yang berdinding tebal yang mampu bertahan di lingkungan yang buruk. Sedangkan jamur lendir memiliki ciri fase vegetatifnya mampu bergerak seperti ameba dan berproduksi dengan menghasilkan spora. Dan yang ketiga adalah Protista mirip hewan atau protozoa. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, hewan berkaki semu atau rhizopoda yang bergerak menggunakan kaki semu. Contohnya, Amoeba proteus dan Etamoeba coli. Yang kedua, hewan berbulu cambuk atau flagellata. Bergerak dengan bulu cambuk atau flagella, contohnya Euglena viridis. Yang ketiga, hewan berbulu getar atau ciliata yang bergerak dengan bulu getar atau cilia, contoh Paramecium sp. Dan yang keempat adalah hewan berspora atau sporozoa yang tidak memiliki alat gerak dan berkembang biak dengan membentuk spora. Contohnya Plasmodium sp, yaitu penyebab penyakit malaria. Dan kingdom yang ketiga adalah kingdom fungi.
Anggota kingdom fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti, dinding sel yang terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis, dan bersifat uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun dari benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium, dan tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Kingdom yang keempat adalah kingdom Plantae. Kingdom Plantae dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu lumut atau Birophyta, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan biji atau Spermatophyta. Lumut atau Birophyta memiliki ciri-ciri akar, batang, dan daun yang bukan sejati. Yang kedua, belum memiliki berkas pembuluh. Dan yang ketiga, berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama, lumut hati. Lumut hati memiliki tubuh berbentuk pita, berdaging, atau berbentuk lembaran pipi seperti daun, contohnya Marsanthia. Yang kedua, lumut daun. Lumut ini memiliki bagian yang menyerupai batang dan daun. Umumnya memiliki tubuh tegak dan seringkali membentuk lapisan seperti beludru, contoh Polytrichum. Dan yang ketiga, lumut tanduk. Tubuhnya berbentuk seperti tanduk, contohnya Anthoceros natans. Anggota kingdom Plantae yang kedua yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta, yang memiliki ciri sebagai berikut. Memiliki akar, batang, dan daun sejati, memiliki berkas pembuluh, dan berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi, yaitu yang pertama, paku telanjang, yang memiliki ciri tidak berdaun atau berdaun kecil. Yang kedua, paku ekor kuda, yang memiliki ciri batang terdapat di dalam tanah, cabang-cabang berruas-ruas, dan daun fertil menghasilkan spora. Yang ketiga, paku kawat, yang memiliki ciri tubuhnya seperti rambut atau kawat dan memiliki habitat di daerah pegunungan. Dan yang keempat, paku sejati, yang memiliki ciri sorus berkumpul pada ujung tepi dan bersebar di permukaan daun. Anggota kingdom Plantae yang ketiga adalah tumbuhan biji atau Spermatophyta. Tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Selain itu, tumbuhan ini juga menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae memiliki ciri-ciri: 1. Letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Yang kedua, pohon berakar tunggang dan daunnya berbentuk seperti jarum, kecil, tebal, atau tipis lebar. Yang ketiga, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporanium. Yang kedua, tumbuhan biji tertutup atau angiospermae memiliki ciri-ciri alat perkembangbiakannya berupa bunga. Akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun menyirik, menjari, atau sejajar. Bahan biji terlindungi di dalam daun buah dan mengalami pembuahan ganda yang menghasilkan zigot dan endosperma atau cadangan makanan. Dan kingdom yang terakhir adalah kingdom Animalia. Hewan memiliki ciri-ciri umum, yaitu dapat bergerak aktif,
tidak memiliki dinding sel, dan tidak dapat berfotosintesis. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu invertebrata atau hewan tidak memiliki tulang belakang, dan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang dibagi menjadi beberapa filum, yaitu 1. Porifera, contohnya hewan spons. Yang kedua, Coelenterata, contohnya hydrozoa. Yang ketiga, Platyhelminthes, contohnya planaria. Yang keempat, Nematoda, contohnya cacing perut. Yang kelima, Annelida, contohnya cacing tanah. Yang keenam, Arthropoda, contohnya udang. Dan yang ketujuh, Echinodermata, contohnya bintang laut. Yang kedua adalah vertebrata atau hewan memiliki tulang belakang. Dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama superkelas Pisces, contoh ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, dan ikan mas. Yang kedua kelas amfibia, contoh katak. Dan yang ketiga kelas reptilia, contoh buaya, kadal, penyu, dan ular. Yang keempat kelas aves, contoh burung pipit, merpati, dan elang. Dan yang terakhir kelas mamalia, contoh gajah, singa, kelelawar, orangutan, dan lumba-lumba. Demikian tadi penjelasan tentang berbagai macam kingdom. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.